Halo guys, ketemu lagi dengan Bu Evi di pelajaran IPA. Hari ini kita akan meneruskan dengan materi kita selanjutnya untuk KD 3.2 atau bab 2 di buku kalian. Nah, ini tentang bencana alam dan mitigasi bencana. Oke, saya slideshow. Oke, jadi ini yang akan kita bahas. KD 3.2 untuk pengetahuannya adalah menerapkan prosedur mitigasi bencana alam. Kemudian KD keterampilannya melakukan simulasi mitigasi bencana alam yang terjadi di lingkungan sekitar. Oke, jadi nanti kalian akan tahu bencana alam itu apa, mitigasi bencana itu apa. Nah, bagaimana menanggulangi atau bagaimana kalian nanti kalau menghadapi bencana. Nah, setidaknya kalian harus melakukan keterampilannya di sini ada simulasi. Simulasi itu berarti kan mencoba. Jadi nanti kalian akan mencoba. Nah, ini ada pengertian bencana. Ini Bu Evi ambil menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Di buku cetak kalian juga ada. Bencana, peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Itu bencana. Jadi nggak hanya dari alam, tapi kita juga bisa menyebabkan bencana. Nah, bencana alam itu sendiri apa? Ini masih dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Di antara bencana alam yang disebutkan di sini, ayo siapa yang sudah pernah mengalami gempa bumi? Apakah ada yang merasakan gempa bumi? Pernah ya di Jakarta ketika pusatnya di Tasikmalaya itu lumayan besar. Bahkan waktu Bu Evi mengajar di lab lantai 3 itu juga pernah terjadi gempa sehingga Bu Evi tertinggal di lab, ditinggalkan oleh murid-muridnya karena gempa. Oke. Kemudian tsunami. Kalau tsunami kita ingat dengan Aceh ya. Tahun berapa itu, ingat nggak? Ada yang ingat? Semoga ingat ya. Itu termasuk besar sekali ya. Kemudian ada juga Mentawai, gunung meletus. Wah, ini juga sering. Baru-baru ini Gunung Sinabung juga erupsi. Jadi ini adalah bencana. Kita lanjut. Nah, mitigasi bencana alam itu apa sih? Nah, masih menurut undang-undang, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Atau secara ringkas kalau di buku kalian adalah istilah yang mengacu pada tindakan-tindakan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana. Nah, tahap mitigasi bencana ini ada 2 tahap perencanaan. 1, perencanaan kegiatan pra-bencana, kemudian yang kedua adalah perencanaan serta tindakan saat bencana dan pasca bencana. Oke, perencanaan kegiatan pra-bencana, kalian bisa baca di buku cetak kalian halaman 44. Ya, bagaimana membuat bangunan yang tahan gempa, bagaimana pelatihan menghadapi bencana, brosur. Nah, kemudian kalau sudah bencana bagaimana evakuasinya, kemudian bantuan teknisnya, lokasi pengungsinya bagaimana. Ya, itu mitigasi bencana. Nah, kita lihat jenis dan karakteristik bencana alam. Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007,
tentang penanggulangan bencana. Bencana alam dibagi menjadi 3. Ada yang disebabkan oleh alam. Ini contohnya bencana alam ya nih ya. Gempa bumi yang seperti tadi, banjir Jakarta sering banget ya kan. Kemudian kebakaran, di Jakarta juga kebakaran ya kan. Kemudian yang kedua disebabkan oleh non-alam, bencana non-alam, epidemik, gagal teknologi, gagal modernisasi, wabah penyakit. Saat ini sedang ada wabah penyakit corona kan, berarti itu termasuk non-alam. Gagal teknologi, ini sering terjadi di Jepang. Ketika misalnya di suatu daerah direlokasi, diisolasi karena terjadi kebocoran gas yang digunakan pada saat industri. Kemudian disebabkan oleh manusia atau bencana sosial. Konflik sosial, tawuran, pelajar, ayo siapa yang pernah ikut tawuran. Kemudian terorisme, ini juga marak, ya kan? Kadang ketika ada pemilihan presiden, kita udah, ada yang kena teror seperti itu. Jadi ada 3 jenis bencana, bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial. Kita lanjut, nah ini jenis-jenis bencana. Banjir kita udah sering, tanah longsor sering, gempa bumi, tsunami sering, kekeringan iya, letusan gunung api iya, kebakaran hutan iya, angin puting beliung. Karena di Indonesia untuk secara geografis merupakan negara yang rawan dengan bencana. Nanti untuk yang rawan bencana ini ada video selanjutnya yang kalian harus melihat kenapa sih kok Indonesia bisa rawan bencana, rawan gunung api meletus. Nah, apa sebabnya? Nanti di video berikutnya. Nah, ini gempa bumi. Ya sampai hancur ya rumahnya. Karakteristiknya, bergetar lapisan kulit bumi, tidak dapat diprediksi. Terdapat gempa vulkanik dan tektonik. Kalau vulkanik berarti disebabkan oleh letusan gunung berapi. Kalau tektonik itu berarti karena disebabkan oleh lempeng. Ini dapat menyebabkan tanah longsor, kebakaran, bahkan tsunami seperti yang terjadi di Aceh. Ya kan? Dampak langsung, kerusakan pasti, korban jiwa jelas. Ya, dampak tidak langsung. Nah, ini kadang menyebabkan sumur mengering. Itu gempa bumi. Yang berikutnya, Gunung Merapi. Indonesia itu terkenal dengan negara Ring of Fire. Ya, Ring of Fire. Nanti lagi untuk videonya. Oke. Dapat diprediksi letusan gunung api. Bahaya langsungnya aliran lava, abu panas, guguran batu pijar, lontaran batu, lahar letusan, dan gas beracun. Bahaya tidak langsung, lahar dingin, dan longsoran gunung api. Nah, ini karakteristiknya. Biasanya sebelum gunung api meletus dia itu ada tanda-tandanya. Nah, tugas kalian yang pertama adalah sebutkan tanda-tanda gunung api meletus. Tugas yang pertama, sebutkan tanda-tanda gunung api meletus. Oke, tugas pertama itu ya. Kemudian lanjut ini, tsunami. Wah, gelombang tinggi atau besar yang menghantam daerah pantai dan pesisir. Terjadi akibat gempa bumi di dasar laut. Dapat diprediksi, memiliki tinggi, panjang, dan arah gelombang tertentu. Ini yang paling besar itu kemarin di Aceh itu ya. Sebenarnya nggak hanya Aceh, Jogja pernah, di Mentawai, Kepulauan Mentawai itu juga pernah. Oke, kita lanjut. Banjir. Nah, ini gambarnya Jakarta ya. Ini tahu lokasinya di mana? Oke. Dapat berlangsung lambat, cepat, tanpa peringatan. Kalian sedang tidurnya, tahu-tahu ketika terbangun ternyata sudah banjir. Biasanya terjadi pada musim hujan. Dampaknya merusak
tergantung pada tinggi air, luas genangan, lamanya genangan, kecepatan aliran, material yang hanyut, dan tingkat kepekatan atau endapan lumpur. Siapa yang sering kebanjiran di rumahnya atau udah pernah mengalami banjir? Tahun lalu di Jakarta bolak-balik banjir ya. Oke. Ini udah sering banget kalau untuk warga Jakarta ya. Jadi harusnya kita bisa berenang. Walaupun pada kenyataannya Bu Evi juga nggak bisa berenang. Next, lanjut. Kekeringan dapat terjadi karena faktor meteorologi, cuaca, hidrologi, hidro itu air, prasarana sumber daya air, dan faktor sosial ekonomi. Ya, kadang ada daerah yang kering sehingga menyebabkan tidak ada air. Dulu Bu Evi kecil juga pernah mengalami kayak gitu ya. Kemudian mengakibatkan cadangan air berkurang bahkan sampai tidak ada. Dampaknya tergantung jangka lamanya kekeringan, pendek, menengah, atau panjang. Jadi Bu Evi dulu pernah merasakan mandi satu ember kecil kayak gitu, betapa sulitnya mencari air. Maka sekarang yuk kita jangan buang-buang air, oke? Tanah longsor, siapa yang pernah melihat ini atau mengalami ini? Harapan Bu Evi enggak ya? Ini karakteristiknya, gerakan tanah dan batuan yang terseret ke bawah pada lahan miring. Nah, terjadi karena lereng gundul, gempa bumi, dan penambangan yang tidak terkendali. Ini seringnya ini, karena hutan gundul, tanamannya gundul, ditebang nggak diganti, maka menyebabkan tidak ada yang menahan air sehingga longsor. Dapat terjadi secara tiba-tiba, dapat menghancurkan bangunan, jalan, pipa, dan kabel, bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Kebakaran hutan, ini seringnya di Kalimantan. Apakah ada yang berasal dari Kalimantan? Ya, ada yang sudah pernah menyaksikan kebakaran hutan? Kalau kebakaran rumah di Jakarta juga sering ya. Oke. Nah, kondisi api yang tidak terkontrol pada daerah hutan. Dampaknya hilangnya keragaman hayati, terjadinya penyakit saluran pernapasan, menghambat transportasi, dan jarak pandang semakin dekat. Ini bahkan kita mengekspor asap ke negara tetangga. Seringnya Singapura yang kena dampak asap dari kebakaran hutan. Oke. Angin puting beliung. Apakah udah ada yang merasakan? Ya. Angin berputar dengan kecepatan lebih dari 60-90 km per jam. Dapat berlangsung selama 5-10 menit. Terjadi akibat perbedaan tekanan sangat besar. Gejalanya udara terasa panas, terdapat awan cumulus dan cumulonimbus di antara cumulus, ranting pohon dan daun bergoyang cepat. Dampaknya merusak bangunan. Walau anginnya udah kenceng banget ya, berarti itu angin puting beliung. Selesai. Ada berbagai jenis bencana alam dengan karakteristiknya masing-masing yang wajib kita ketahui untuk mitigasi bencana alam sehingga kita siap ketika terjadi itu, kita bisa mencegah, kita bisa siap ketika terjadi itu. Jadi kalau misalnya ada gempa bumi, apa yang harus kita lakukan? Ketika misalnya terjadi banjir, apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk yang selanjutnya kita akan bahas di video berikutnya. Untuk yang video berikutnya, Bu Evi mengambil dari televisi edukasi. Nah, ada pertanyaannya, nanti Bu Evi akan ketikan, kemudian kalian jawab untuk pertanyaan selanjutnya sebagai nomor 2, 3, dan seterusnya setelah pertanyaan nomor 1 di soal yang tadi. Seperti biasa, ditulis di buku tulis yang rapi, di fotonya jangan miring, kemudian diupload di GCR. Oke guys, sampai ketemu lagi. Terima kasih.